Assalamualaikum. Hari ini hari ketiga aku belpasi ya. Bagaimana kabar teman-teman ya yang kena asam lambung Great Anxiety? Semoga kalian cepat sembuh ya. Aku minta maaf juga. Videoku sekarang nih lagi membahas belpasi ya, bukan masalah asam lambung Great Anxiety. Tapi Great Anxiety, asam lambung itu penting juga di belpasi itu penting. Hipertensi pun penting gitu loh. Karena contohnya kemarin ya, kalau aku nggak ceritain aku ada masalah asam lambung, ada masalah lambung, aku kena GERD, aku kena anxiety, mungkin kemarin tuh dokter akan ngasih obat aku dosisnya tinggi gitu loh. Pas tahu aku ada menderita asam lambung GERD, dokter merendahkan dosis untuk apa nih, bel palsiku ini ya. Oke, jadi aku mau cerita ya, hari ketiga aku ini kena bel palsi ya. Kalau untuk kemajuannya sih nggak signifikan betul ya. Ya seperti kemarin-kemarin juga ya. Cuman untuk di area mata ini kemarin kan susah nutup. Sekarang itu udah mulai bisa nutup gitu loh. Nah kayak gini kan bisa nutup aku. Kemarin itu kalau ini tutup, ini nggak bisa nutup, dia akan terbuka gini nah. Dia akan kebuka gini. Kalau sekarang tuh ya udah mulai bisa nutup gitu loh. Ya, kalau kemarin itu ini kebuka gitu loh. Ini kebuka. Jadi ini nutup. Nah, yang jadi masalahnya pas aku mandi. Jadi kan mandi nih. Mandi, pokoknya urusan mandi ke muka, apa ya, cuci muka pasti sudah ini kena gitu loh. Apalagi mandi ya kena sabun. Nah, ini kena pedih gitu loh, pedih. Nih, mata merah. Makanya videoku sebelumnya itu kalian lihat mukaku mataku merah kiri kanan, itu jangan dikira aku sedih habis nangis, enggak. Itu menahan perih mata ini sakit ya, makanya aku dikasih tetes mata ya ini. Nih, aku dikasih tetes mata dari dokter juga. Nah itu aku bukan nangis tuh, bukan sedih gitu loh ya. Tapi kalau hari Kamisnya itu, malam Jumatnya memang aku nangis sedih gitu loh, kok kenapa ini kan. Kalau bes kemarin Jumat enggak, udah bisa nerima lah ya. Nah, jadi kemajuannya tuh ya ini aja, mata ini masih ya alhamdulillah bisa ditutup gitu loh. Tidur pun sudah ya agak enak lah gitu loh. Kemarin tuh tidur, aku tertidur ini kebuka. Jadi aku tidur tuh sadar nggak sadar, aku tertidur tapi aku kayak melihat melihat aja gitu loh di depan mata aku tuh kalau tidur ya. Nah itu satu. Yang kedua, untuk makan pun tadi kan gosok gigi kan, kumur-kumur tuh udah mulai nggak terasa aneh gitu loh. Terus sikat gigi pun nggak terasa aneh. Cuman kalau makan ya masih gitu loh. Jadi kalau orang kena belpasi itu ya, kalau aku ya. Jadi kalau makannya kita kan harus, ini kan yang kena, aku tetap makan sebelah kanan gitu loh. Jadi kalau makan aku harus dorong kayak gini. Kan di sini nasi kan ngumpul nih. Ini di sini. Oke. Nasi kan ngumpul di sini. Jadi kalau makan tuh harus dorong gini. Karena kalau nggak didorong nasinya ngumpul di sini gitu loh, lengket, karena nggak bisa digerakin kan ini. Wajah ini masih belum bisa digerakin gitu loh. Nih. Nah, jadi ya itu. Jadi kalau makan aja ini yang agak anu gitu loh. Kalau yang lainnya ya nggak masalah aku gitu loh. Nah, itu satu. Yang kedua, masih ada yang penasaran, apakah aku itu stroke? Enggak. Kalau stroke tuh ya, stroke sama belpasi itu beda. Kalau stroke tuh lihat dari sini ya nih kurutan ini. Nah, kurutan ini kan hilang sebelah nih. Nah, ini kan kita angkat. Nah, kalau kalau ini kena sama ini lurus sama ya simetris ada. Nah, itu bisa dibilang stroke. Kalau ini aja yang hilang tapi ininya enggak, itu bisa, itu sebutannya belpasi. Terus kalau stroke ini tangan aku kan kanan nih, aku kanan. Nah, ini masih lemah. Kaki pun pasti ada lemah di sebelah kanan kita ini. Jadi ini masih masih enak, aku kemarin disuruh dorong, disuruh narik oleh dokter kan. Terus disuruh jalan, ya udah normal aja, nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini aku normal, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Nah, jadi bukan stroke ya, kaki pun
aman gitu loh. Aku masih bisa aktivitas gitu loh, jalan masih bisa. Jadi itu. Nah terus kalau ditanya sebabnya apa Belpasi, aku nggak ngerti ya teman-teman. Cirinya Belpasi pun nggak ngerti. Yang setauku datangnya tiba-tiba. Sebabnya itu ya aku anggap mungkin karena hipertensiku, karena apa ya, pola makanku yang gak karuan atau apa ya kan. Tapi kebanyakan ada yang bilang Belwasi itu dari angin ya. Ya aku nggak ngerti juga masalah angin ya. Karena kalau dari angin, kipas angin AC, ya kalau gitu kan kita kita demo aja AC sama kipas angin kan supaya ditutup kan. Nah ini kalau ngomong ya teman-teman, nggak bisa terlalu cepat gitu loh. Kalau cepat, udah putus-putus gitu loh ngomongnya. Jadi ya harus pelan-pelan. Cuman aku nih hobi ngobrol cepat kan, nggak bisa lambat-lambat gitu loh. Nah terus apakah aku terapi? Kalau terapi itu aku terapi mandiri aja ya. Jadi ya terapinya ya kayak gini. Kan dibajarin kemarin kan oleh dokter. Terus ada yang di sini ya, pencet 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 pencet. Terus ada yang ini pencet. Terus ada di sini ya, di sini. Nah, ini pencet juga. Nah, itu. Terus aku terapi air hangat ya, air panas. Jadi aku taruh di mukaku ini ya. Taruh di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya aku taruh aja air hangat di mukaku ini. Itu aja terapinya aku. Terus minum obat. Yang pentingnya minum obat sih. Dari dokter tuh minum obat ya. Pokoknya banyak macam-macam lah, ada vitamin, ada anti radang, ada obat hipertensi, ada obat lambung ya, obat mata, terus apa ya? Itu ya, kalau nggak salah itu aja sih. Aku nggak terlalu baca-baca, yang penting ini minumnya ini aku minum gitu. Ya guys, ini hari ketiga aku ya. Kalian jangan, intinya kalian jaga kesehatan ya, imun yang penting kalian jaga ya, imun kalian harus baik ya, jangan sampai imun kalian rendah ya, turun atau gimana gitu, nggak boleh ya. Jaga kesehatan yang penting ya, karena Belvasi ini kalau kuliah ke baca-baca ya kan, dia kebanyakan tuh menyerang di saat imun kita lemah gitu loh. Nah, jadi kalian harus jaga kesehatan badan kalian baik-baik ya. Imun kalian baik-baik supaya nggak terkena seperti aku ini ya. Dan kalian intinya jangan panik ya. Tapi ya gimana ya. Awal pertama aku kena itu aku hampir panik gitu loh. Asam lambungku naik. Anxiety-ku mulai timbul. Terus panic attack-ku juga mulai timbul. Tapi alhamdulillah aku bisa ngontrol gitu loh. Sudahlah kataku ini. Kayak gitu aja, esok ke dokter gitu aja prinsipnya. Cuman malam-malam itu kan pas sholat isya itu ya sambil doa juga kan, ya nangis juga, aku keras juga nangisnya gitu. Kenapa ini, ada apa gitu kan. Aku sudah pikiran memang stroke nih, aku nih stroke, aku akan stroke nih kataku kan. Nah, terus sakit-sakit rasanya badan tuh kan. Ya udah, tapi anehnya stroke kok aku bisa gerak gitu loh, cuman ini aja mati. Nah, hanya aku ke dokter kemarin. Nah, dokter sudah tahu, belum apa-apa aku cerita, dokter udah bilang ini Belpasi katanya, bukan stroke. Kalau stroke sampai nggak bisa ke sini katanya, nggak bisa jalan ke sini, ya kan? Nah, kalau ya intinya yang hipertensi ya, jaga-jaga ya, hati-hati ya kalian yang hipertensi ya. Itu jaga-jaga. Karena penyakit Belpasi ini bukan hipertensi aja, semuanya bisa kena gitu loh. Semuanya bisa kena, intinya jaga imun dengan baik-baik ya. Tapi kalau kebanyakan ya memang orang-orang hipertensi, ada yang diabetes, ada yang apa nih, flu pilek itu ya. Jadi itu ya teman-teman. Tenang aja, aku aman-aman aja, sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Pikiran pun enak aja, aku tenang aja, nggak ada apa-apa ya.
Nah, buat kalian berpasi jangan malas-malas juga, kalau lagi santai-santai ya pencet-pencet aja kayak ini sembarang pun, yang penting ada pergerakan lah ini. Nah, di belakang ini kamu gini-giniin ya. Itu aja. Pada perubahan muka enggak? Enggak ada. Mau harap miring nunggu gini. Ya enggak juga. Nama aja ya. Oke. Besok aku bikin video lagi ya, hari keempat tuh. Hari ini hari ketiga ini. Kemarin tanggal 28, hari ini tanggal 29 ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang kena asam lambung berat, semoga cepat sembuh ya. Dan semoga bisa beraktivitas kembali. Terus buat teman-teman yang kena pasi ini juga, semoga cepat sembuh dan semangat berjuang ya. Karena kalau kata dokter ini tidak permanen, cuman untuk sembuhnya tuh agak lama. Tergantung kita juga sih, tergantung diri kita. Kalau diri kita bagus, ibaratnya kuat untuk menyelesaikan sakit ini mungkin cepat. Tapi kalau nggak bagus ya agak lama gitulah. Tergantung rezeki kali, berarti ya rezeki sembuhnya tergantung ya, sama kayak kami yang terkena asam lambung grade anxiety ini juga ya. Intinya kelola aja gitu loh, kelola yang baik-baik aja ya kesehatan kalian. Oke. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.